Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Edupedia Dodit. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas mengenai salah satu materi yang ada di dalam bahasa Indonesia. Kembali lagi dengan saya Dodi Setiawan Santoso yang nantinya akan memandu kalian dalam memahami materi pertemuan 4 mengenai teks cerita sejarah. Ya. Pada pertemuan kali ini, khusus mengenai teks cerita sejarah, kita akan saling menggali ilmu ya, mengenai memproduksi, membuat, atau menyusun dari teks cerita sejarah. Pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai pengertian, ciri-ciri, struktur, dan juga kaidah kebahasaan, dan bahkan kami telah memberikan sebuah video khusus untuk cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. Pada video ini kita akan membahas mengenai memproduksi yang pastinya nanti akan kami sharing atau bagikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menyusun teks cerita sejarah yang akan dibuat. Makanya dari itu sebelumnya harus subscribe terlebih dahulu, dan juga agar kalian dapat memahami secara benar dari apa yang kita bahas, makanya dari itu kalian harus mendengarkan secara cermat dan teliti. Oke, sebelum kita membahas tentang materi inti dari teks cerita sejarah, ada baiknya kita review ulang atau bahas kembali mengenai pengertian dari teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yang dimaksud di sini yaitu teks atau karangan atau cerita yang menyajikan suatu peristiwa yang telah terjadi. Jadi perlu digarisbawahi, nanti yang akan kita buat dalam menceritakan cerita sejarah itu adalah cerita yang pernah terjadi dan pernah dialami. Baik itu teks cerita sejarah pribadi, berarti yang pernah dialami. Kalau teks cerita sejarah orang lain, atau mungkin teks cerita sejarah mengenai suatu tempat atau suatu lokasi tertentu, itu harus yang sudah terjadi. Oke, saya harap mengenai pengertian dari teks cerita sejarah ini kalian sudah paham. Lanjut ke yang inti, yaitu langkah-langkah menulis atau menyusun atau memproduksi teks cerita sejarah. Ada 6 langkah yang kami berikan untuk kalian supaya nantinya kalian dapat membuat atau menyusun atau menulis dari teks cerita sejarah yang akan kalian tulis. Oke, langkah pertama yaitu menentukan tema teks cerita sejarah. Setiap teks itu pasti ada temanya, ya. Kalian yang paling pertama yaitu menentukan dulu tema yang akan kalian bahas. Bisa tema tentang kehidupan, tentang kemanusiaan dan sebagainya, sosial dan sebagainya. Nah, caranya yaitu gunakanlah rumus 5W plus 1H atau disingkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Apa itu 5W plus 1H? 5W itu ada who, siapa, when, kapan, where, di mana, when, kapan, why, mengapa, how, bagaimana. Atau dengan rumus yang lain yaitu adik Simba, A-nya apa, D-nya di mana, K-nya kapan, C-nya siapa, M-nya mengapa, B-nya bagaimana, ya. Jadi kalian harus menggunakan rumus ini untuk menentukan dari tema yang akan kalian bahas. Apa yang akan diceritakan, ya. D-nya di mana kejadian yang terjadi. K-nya kapan kejadian itu terjadi. C-nya siapa yang menjadi tokoh dalam cerita sejarah tersebut. M-nya mengapa peristiwa itu dapat terjadi. Banyak bagaimana peristiwa sejarah itu dapat terjadi. Jadi semua
pertanyaan adiksi Mbak ini harus kalian gunakan sebagai acuan dalam menyusun dari teks cerita sejarah yang akan kalian buat. Yang kedua yaitu menetapkan tujuan penulisan teks cerita sejarah. Nah, kalian setelah menentukan tema, tujuan dari penulisannya itu ditentukan. Ya, semisal ingin mengetahui tentang peristiwa atau kejadian atau pengalaman seseorang atau pengalaman kita ingin kita sharing, nah dan sebagainya. Itu tentukan dulu tujuannya. Kemudian dari langkah-langkah yang tadi 1, 2, ini langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan materi atau bahan teks cerita sejarah. Nah, langkah yang ketiga ini kita mulai praktek. Ya. Kalau yang 1, 2 ini kita gunakan sebagai ancang-ancang atau persiapan sebelum kita melakukan proses dari menyusun teks cerita sejarah. Nah, proses yang selanjutnya ini kita mulai praktek yaitu dengan mengumpulkan materi atau bahan. Nah, materi atau bahan yang akan dibahas dalam teks cerita sejarah itu bisa kita kumpulkan dengan cara melakukan wawancara ke narasumber. Apabila teks cerita sejarah yang dibahas itu mengenai orang lain atau suatu tempat tertentu. Akan tetapi apabila teks cerita sejarah tersebut mengenai pribadi atau diri kita, jadi yang perlu kita lakukan dalam mengumpulkan materi atau bahan yaitu dengan cara mengingat-ingat kembali kejadian yang akan diceritakan, kejadian atau pengalaman yang terjadi. Oke, ini langkah ketiga harus kalian pahami betul ya dalam rangka mengumpulkan materi atau bahan teks cerita sejarah. Oke, langkah yang selanjutnya yaitu langkah keempat yaitu membuat kerangka teks cerita sejarah. Kerangka ini masih bagian mentah setelah materi atau bahan dikumpulkan. Biasanya kenapa ini ada langkah keempat yaitu membuat kerangka? Jadi alasannya karena materi yang dikumpulkan itu biasanya masih amburadul, ya, masih acak-acakan. Nah, langkah keempat ini digunakan untuk menata supaya nanti cerita yang kita ceritakan dalam teks cerita sejarah itu bisa runtut atau kronologis, ya. Jadi kita tentukan dulu kerangkanya, misal paragraf pertama mengenai apa, paragraf kedua mengenai komplikasi, paragraf ketiga mengenai solusi, paragraf keempat mengenai reorientasi. Ya, jadi perlu dibuat dulu kerangkanya, dibuat plot-plotnya, ceritanya nanti setelah ini bagaimana, setelah itu bagaimana. Ya, oke. Langkah yang selanjutnya yaitu langkah yang kelima. Ini mulai menyusun, ya. Yaitu mengembangkan kerangka teks cerita sejarah. Nah, mengembangkan kerangka teks dibuat dengan memperhatikan struktur, ya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai struktur dan kaidah kebahasaan dalam teks cerita sejarah. Nah, kita munculkan di sini, ya, strukturnya yaitu ada orientasi, komplikasi, solusi, reorientasi. Jadi dari kerangka itu harus memenuhi keempat struktur ini, yaitu orientasi, ada komplikasi yaitu munculnya masalah, solusi itu pemecahan masalah, reorientasi itu kesimpulan. Dan juga kebahasaannya juga harus diperhatikan. Harus ada kata benda, kata sifat yang menjelaskan perasaan nomina, konjungsi, kata lampau, ya. Karena sejarah ini pasti akan memakai kata lampau, ya. Kemudian keterangan, kata keterangan. Nah, ini dari struktur dan kebahasaan ini digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kerangka teks yang akan dibuat. Nah, ini yang langkah kelima ini cukup penting, ya. Karena dengan acuan struktur dan kebahasaan ini mengakibatkan atau membuat teks cerita yang kita buat ini merupakan atau masuk ke dalam teks cerita sejarah. Kalau kita strukturnya berbeda, maka itu merupakan bagian
dari teks yang lain, bukan teks cerita sejarah. Makanya dari itu struktur dan kebahasaan ini menjadi acuan dalam mengembangkan kerangka. Oke, langkah yang terakhir yaitu menyunting teks cerita sejarah. Sebelum kita publikasikan atau kita sampaikan atau kita siarkan dari teks cerita sejarah yang dibuat, baik itu di media cetak, elektronik, atau media sosial, ya, kita harus sunting dulu. Apa itu menyunting? Menyunting itu mengoreksi, ya, apabila ada kesalahan kalimat dan sebagainya, itu harus kita koreksi dan juga perbaiki, yaitu dengan cara menyunting, ya. Oke, itu tadi ke-6 langkah yang digunakan dalam menyusun teks cerita sejarah. Semoga kalian dapat memahami pembahasan dari teks teks cerita sejarah ini, ya. Terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya nantinya kami lebih termotivasi untuk memberikan materi-materi bahasa Indonesia yang lebih baik lagi dan juga lebih banyak lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.